Salam jumpa pemirsa setia TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Cinta Sehat. Nah pemirsa, hari ini tentunya sudah kedatangan bintang tamu yang akan membagikan ilmu dan pengetahuan yang tentunya bermanfaat untuk kita sekalian. Langsung saja kita sapa ada Dr. Poppy Andita Wulandari, spesialis neurologi. Halo dokter, gimana Halo, kabarnya dok? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. Nah pemirsa, hari ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Bell's palsy ketika wajah mengalami kelumpuhan. Nah dok, mungkin memang masih banyak nih yang belum mengetahui sebenarnya apa sih ini Bell's palsy, karena memang belum familiar ya dok ya. Nah mungkin dokter boleh jelasin sedikit tentang sebenarnya apa sih itu Bell's palsy dok? iya. Jadi sebenarnya Bell's palsy itu merupakan kelumpuhan pada salah satu sisi wajah yang disebabkan oleh peradangan pada nervus facialis atau nervus 7. Oke, nah dan sebenarnya seberapa umum dok kondisi ini nih terjadi pada masyarakat? Ya, sebenarnya cukup sering ya ini terjadi, dan itu juga bisa terjadi pada semua golongan usia. Ya, bisa dikatakan walaupun penyakit ini tidak sebanyak kasus stroke, namun cukup sering, bisa hampir di praktek klinis itu bisa setiap bulan pasien itu pasti selalu ada yang menderita Bell's palsy. Oke, nah dan sebenarnya apa sih dok yang membedakan nih antara Bell's palsy ini dari stroke, mengingat gejalanya yang mirip-mirip nih dok? Ya, betul. Jadi memang keduanya kan adalah suatu hal yang berbeda ya. Tadi kalau untuk Bell's palsy itu sendiri adalah kelumpuhan dari nervus facialis. Sebenarnya nama lain dari Bell's palsy itu adalah palsi dari nervus 7 atau facial palsy. Sebenarnya lebih umumnya kalau kami menyebutkannya seperti itu ya. Jadi itu benar-benar yang terganggunya adalah dari nervus 7 atau nervus facialis, yaitu nervus 7 perifer ya. Jadi dia itu gejalanya adalah kelemahan satu sisi wajah, tapi itu dua-duanya. Jadi sisi atas dan juga sisi bawah yang memiliki kelainan. Bedanya kalau dengan stroke itu kan disebabkan oleh jadi dari pusatnya ya, dari pusatnya tuh di otak. Dari otak ya. Jadi seperti di generatornya. Jadi kalau tadi Bell's palsy itu adalah di cabangnya, di kabelnya. Nah ini yang rusaknya itu adalah di generatornya, di pusat di otaknya. Nah kelainannya itu hanya pada salah satunya di sisi sebelah bawah. Jadi gitu membedakannya. Jadi itu perbedaan yang paling signifikan ya dok ya, antara Bell's palsy dan juga gejala daripada stroke. Tapi mungkin karena memang gejalanya biasanya ada pada wajah ya dok ya, sehingga yang membuat orang tuh berpikir ini sama gitu antara gejala daripada stroke dan juga Bell's palsy ini. Yeah. Nah dok, dan biasanya kalau biasanya rentan umur yang sering terkena Bell's palsy ini ada pada sekitar umur berapa dok? Kalau misalkan untuk kerentanan sih sebenarnya sama saja ya untuk setiap golongan umur tertentu. Jadi bisa aja sewaktu usia muda, anak-anak, kemudian dewasa muda, dewasa, bahkan sampai dengan usia lansia. Tapi memang untuk predisposisinya itu sendiri pada golongan-golongan umur yang rentan, yang dengan imunitasnya itu rendah, mungkin lebih mudah untuk terkena Bell's palsy. Jadi kan Bell's palsy ini penyebabnya itu kan salah satunya itu kan karena penurunan daya tahan tubuh ya. Di samping juga pada beberapa kasus juga mungkin bisa disebabkan oleh faktor virus, infeksi virus. Tapi kan infeksi virus itu kan juga terjadi kan karena adanya penurunan daya tahan tubuh. Jadi mungkin kalau untuk golongan yang usia rentan, mungkin lansia atau anak-anak ya mungkin juga bisa karena imunitas yang lebih rendah jadi mudah terkena. Tapi umumnya sebenarnya Bell's palsy ini bisa terjadi pada golongan usia manapun. Tapi pada usia-usia tertentu tuh yang makin rentan terkena virusnya ya dok ya, sehingga menjadi lebih rentan pada umur-umur tertentu. Oke, nah dok, dan sebenarnya penyebab utama Bell's palsy ini apa sih dok? Apakah virus seperti herpes nih benar-benar terlibat atau seperti apa dok? Ya, jadi gini ya, sebenarnya kan tadi Bell's palsy itu kan adalah gangguan palsi dari nervus facialis. Jadi kalau misalkan palsi dari nervus facialis sebenarnya penyebabnya kan banyak ya. Kalau untuk secara pure Bell's palsy itu sendiri sebenarnya memang tadi lebih dipengaruhi oleh misalnya faktor daya tahan tubuh
Terus infeksi virusnya tuh bisa macam-macam penyebabnya. Jadi bisa aja varicella zoster, herpes zoster, EBF, influenza, CMV dan sebagainya. Jadi virus-virus yang memang masuk bisa melalui apa saja, misalkan melalui udara misalnya dan lain sebagainya. Memang walaupun lebih banyaknya itu adalah melalui udara. Tapi juga bisa juga dipengaruhi faktor-faktor yang lain ya. Jadi kan tadi untuk yang imunitasnya itu rendah sebenarnya kan bukan tergantung sama usia saja. Misalkan ada orang-orang juga dengan memiliki penyakit tertentu, itu juga kan daya tahan tubuhnya kan jadi berkurang lebih rendah. Misalkan dengan pasien dengan kencing manis, diabetes mellitus, ya, kemudian obesitas, kemudian misalkan dia punya HIV, punya cancer atau punya penyakit autoimun, itu kan juga memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga mungkin saja mudah untuk terkena Bell's palsy. Kemudian juga dikatakan pada beberapa kondisi misalnya kan ada juga yang bilang sebenarnya misalnya angin gitu ya, terkena paparan angin yang tinggi gitu ya pada sering kena angin gitu biasanya orang bilang sering kena kipas angin biasanya. Iya, misalkan gitu sering kena kipas angin atau misalkan pengendara misalkan jarak kendaraan jauh, beroda dua gitu biasanya. Atau enggak misalkan mobil driver yang jarak jauh gitu misalnya dibuka kacanya terus habis itu katanya kena Bell's palsy, itu sebenarnya mungkin saja bisa, tapi itu sifatnya sebenarnya lebih ke multifaktorial. Jadi mungkin dalam proses tersebut dia juga daya tahan tubuhnya turun ya kan, ada faktor kelelahan juga kan? Ada faktor kelelahan fisik di situ atau mungkin stres, terus juga mungkin udaranya juga dari luarnya juga kurang bagus, misalkan sirkulasi udaranya misalnya juga bisa aja ada infeksi virus dari situ, dan juga mungkin faktor dari tekanan angin juga bisa mempengaruhi gitu. Ternyata memang banyak faktor gitu ya dok ya yang mempengaruhi pasien ini terkena Bell's palsy ini. Tapi memang penyebab utamanya karena memang turunnya imunitas tubuh ya dok ya. Tapi memang penyebab penurunannya itu yang dari berbagai macam faktor gitu ya dok. Yang berarti memang harus didiagnosis lebih lanjut lagi nih dok ya untuk penyebabnya ini sebenarnya dikarenakan apa tergantung pasiennya gitu ya dok. Nah dok Din, sebenarnya bagaimana proses terjadinya kelumpuhan pada wajah dok? Iya, jadi kelumpuhan pada wajah itu sebenarnya terjadi ada yang peradangan. Jadi adanya nervus 7 atau nervus facialis itu yang tadi kabelnya itu keluar dari otak, kemudian kan dia akan masuk itu melalui dari belakang telinga ya. Dari situ kemudian situ terjadinya peradangan. Jadi sarafnya itu dia membengkak gitu, sarafnya membengkak sehingga terjadinya kelumpuhan gitu. Tapi kalau misalkan dia itu memang murni Bell's palsy atau palsi nervus 7, biasanya sih sebenarnya bengkaknya ini bisa sembuh dengan cepat gitu ya. Jadi proses penyembuhannya bisa lebih cepat, katakanlah gitu. Bisa dikatakan ada yang 2 minggu sampai 6 bulan, pokoknya dia bisa sembuh dengan sendirinya. Walaupun lebih cepat dengan diobati ya, dengan mendapatkan pengobatan. Nah, tapi ini yang harus kita bisa menyingkirkan adalah penyebab-penyebab yang lain. Kan barangkali kan sebenarnya si palsi nervus 7-nya ini ada penyebab yang lainnya gitu. Biasanya kalau misalkan di samping ada peradangan, mungkin misalkan ada faktor-faktor infeksi yang lain, misalkan ya infeksi di area-area organ tersebut, misalkan di sekitar telinga, atau misalkan ada faktor-faktor lain, misalnya bisa saja misalkan pasca trauma. Nah itu yang mesti dicari tahu. Harus harus didiagnosis lebih lanjut lagi ya dok ya. Seperti itu. Berarti dok, apakah dengan palsi nervus 7 ini ketika itu apakah memang kebanyakan pasien tuh ketika mengalami Bell's palsy ini hanya karena palsi nervus 7 murni atau memang seringkali karena ada banyak faktor-faktor lain ya dok? Betul. Jadi memang biasanya ada faktor lain yang jarang gitu ya dok menemukan yang memang murni seperti itu. Oh enggak, memang kalau misalkan untuk murninya itu sebenarnya lebih banyak. Tapi kita juga kalau misalnya dalam waktu perjalanan klinisnya itu ternyata dia tidak pulih dengan baik, nah itu mungkin kita mesti cari tahu juga ada penyebab-penyebab lain ternyata di luar Bell's palsy itu sendiri, seperti itu. Nah dok, dan apa saja mungkin gejala awal nih yang harus kita waspadai gitu dok? Iya, sebenarnya kalau untuk gejala awalnya, jadi kan tadi karena dia juga bisa dipengaruhi oleh faktor
viral infection, jadi mungkin bisa aja ada gejala-gejala flu-like syndrome untuk yang pertama-tama. Bisa juga dia merasa seperti meriang, seperti itu, terus mudah lelah. Terus kemudian ada juga yang mengatakan sewaktu pertama-tamanya seperti telinganya terasa sakit. Tapi ini prosesnya memang cepat ya, jadi Bell's palsy itu memang cepat gitu penyakitnya tuh. Makanya kadang-kadang kadang-kadang tuh orang tuh seperti seolah itu dia terkena stroke karena memang kejadian itu cepat sekali, sehingga kadang-kadang gejala-gejala awalnya protraumalia itu dia tidak bisa rasakan seperti itu karena kejadiannya cepat, terus habis itu dia langsung menyut seperti itu ya, langsung seperti tadi ya, seperti mulutnya itu tidak bisa ditarik ke atas, kemudian matanya itu tidak bisa dibuka ditutup secara sempurna, jadi seperti terbuka gitu, matanya terbuka, terus alisnya tidak bisa diangkat. Nah itu memang kejadian itu cepat gitu. Jadi kadang-kadang memang ada yang bisa merasakan, tapi kebanyakan sih pasien itu tidak bisa merasakan langsung terjadi gejala kelumpuhan dari satu sisi wajah tersebut. Oke, jadi memang karena prosesnya yang sangat cepat ya dok ya, sehingga banyak pasien tuh yang tidak bisa merasakan gejala awal daripada Bell's palsy ini. Pasti ketika sudah terjadi gitu ya dok, ketika sudah langsung ada perubahan secara spesifik pada wajah nih, baru para pasien tuh sadar bahwa oh ini kayaknya sakit nih, kayak mengidap Bell's palsy gitu. Oke, ini dok, apakah kondisi ini bisa muncul tiba-tiba nggak dok, tanpa gejala gitu? Tiba-tiba aja udah gitu, udah muncul gitu Bell's palsy-nya? Iya, yang tadi seperti tadi itu bisa tanpa gejala protraumal, terus tiba-tiba muncul begitu. Makanya kan orang kadang-kadang berpikir, oh jangan-jangan nih saya kena stroke gitu kan, karena kan tiba-tiba gitu terjadinya gitu, bisa juga. Jadi makanya kan nggak selalu seperti orang biasanya kalau kita masyarakat awam kan taunya kena paparan angin gitu kan. Ini nggak kena apa-apa, saya kok tiba-tiba Bell's palsy itu, makanya kan orang kaget juga. Memang bisa seringkali terjadi secara tiba-tiba, walaupun sebenarnya ada beberapa yang dia itu untuk, jadi misalnya dia kelumpuhannya seperti ini sewaktu hari pertama, terus kemudian hari kedua ketiganya jadi lebih berat, itu bisa. Ada yang seperti itu. Bertahap. Jadi masih ada bertahapnya ada. Tapi ada juga yang langsung dengan tingkat keparahannya seperti itu semenjak awal, seperti itu. Oke, jadi memang kondisi setiap pasien juga mungkin berbeda-beda ya dok ya. Tergantung dengan bagaimana sebenarnya dia terkontaminasi dengan virus ini ya dok. Dan juga tergantung daya tahan tubuhnya tadi. Jadi tergantung juga virulensinya, virusnya, kalau virulensinya semakin tinggi misalnya, dan juga daya tahan tubuhnya semakin rendah. Oke, jadi itu yang memang membedakan antara pasien yang satu dengan yang lainnya ya dok ya. Oke, dok, dan gimana sebenarnya cara mendiagnosis Bell's palsy ini secara akurat gitu dok? Mungkin dengan mungkin secara ini deh diagnosis awal gitu dok, pada perubahan apa gitu yang kita bisa kayaknya ini Bell's palsy. Iya, jadi gini, kalau misalnya kita sudah menduga nih ya kita Bell's palsy, sebenarnya tidak boleh menduga-duga. Jadi sebaiknya memang harus segera diperiksakan ke dokter. Karena tadi Bell's palsy itu kan tadi banyak ya diferensial diagnosisnya. Jadi pembanding yang lainnya, misalkan tadi stroke ya, stroke itu kan juga tadi bisa menyebabkan kelemahan satu sisi wajah kan. Nah, tapi kan biasanya stroke itu kan juga bisa disertai sama gejala yang lain, ya kan? Misalkan seperti bicara pelor, kelemahan satu sisi tubuh, seperti itu. Keseluruhan ya biasanya kalau stroke ya, bisa seperti itu, bisa juga tidak sebenarnya, bisa juga memang cuma wajahnya juga bisa sebenarnya. Sebenarnya untuk mendiagnosis dari Bell's palsy ini sangat simpel, sangat sederhana sebenarnya. Itu bisa juga cukup hanya dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter neurologi. Jadi nanti dokter neurologi bisa membedakan dari pemeriksaan fisiknya apakah ini murni Bell's palsy, ataukah ternyata itu ke arah stroke, ataukah ternyata tidak murni parasis nervus facialis tapi disebabkan oleh penyakit-penyakit lain tadi gitu. Jadi memang kalau ke profesional tuh bisa didiagnosa secara dari fisiknya bisa aja gitu ya. Fisik, kecuali kalau misalkan ternyata ada dicurigai suatu kelainan tertentu yang lain, mungkin nanti dokter akan mengarahkan pemeriksaan yang lain. Misalkan pemeriksaan CT scan, MRI, dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi memang susah ya dok ya untuk mendiagnosis sendiri gitu ya dok, apakah menduga-duga gitu apakah ini Bell's palsy atau bukan gitu. Jadi kalau memang sudah terdapat gejala mungkin perubahan ya gitu ya dok ya pada fisik, bisa langsung
berkonsultasi Ya, kepada sebaiknya seperti itu ya. kepada profesionalnya. Oke. Nah dok, dan pemeriksaan apa aja biasanya yang dilakukan nih untuk memastikan diagnosis Bell's palsy? Ya tadi itu pemeriksaan tambahannya mungkin yang bisa dilakukan jika ternyata ada kecurigaan yang lain, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan CT scan. Atau misalkan Bell's palsy yang tidak kunjung sembuh ya, itu juga bisa untuk selanjutnya ya tadi itu pemeriksaan CT scan mungkin dengan kontras atau MRI, misalkan ternyata kita menduganya ternyata ada kemungkinan seperti tumor misalnya ya. Tapi biasanya kalau untuk Bell's palsy itu kan sembuhnya kan cepat ya. Reliefnya kan cepat. Mungkin ini kalau misalkan sudah kita lakukan observasi pemantauan selama beberapa minggu, kemudian tidak kunjung perbaikan, nyerinya bertambah, itu bisa kita pikirkan kemungkinan yang lain seperti itu ya. Lalu juga untuk pasien-pasien yang memiliki predisposisi lain tadi, misalkan pasien dengan memiliki gula darah ya, kemudian penyakit autoimun dan lain sebagainya ya, penyakit-penyakit kronik yang lain juga perlu untuk dilakukan pemeriksaan cek lab. Karena nanti gula darah yang tinggi itu juga akan mempengaruhi kesembuhan. Oke, cepat lambatnya kesembuhannya ya, kesembuhan juga dari Bell's palsy itu akan dipengaruhi seperti itu. Oke, jadi memang harus ada diagnosis lebih lanjut ya dok ya, ketika ditemukan ada hal-hal yang lain begitu dok. Karena memang seperti yang dokter sudah sampaikan tadi bahwasanya ternyata imunitas yang rendah dan juga tingkat virus yang tingginya itu dapat mempengaruhi bagaimana cepat lambatnya pemulihan dan penyembuhan daripada pasien Bell's palsy. Iya, betul. Oke, dan kalau misalkan metode apa sih sebenarnya yang disediakan nih saat ini untuk pemeriksaan Bell's palsy yang biasanya dilakukan untuk saat ini? Ya itu tadi. Sebenarnya pemeriksaan fisik yang lebih utama. Cuman kalau misalkan tambahannya juga bisa dengan pemeriksaan penunjang yang lain. Oke, nah dok, kalau misalkan untuk metode pengobatannya seperti apa dok? Yang biasanya dilakukan? Iya, kalau pengobatannya sebenarnya gini, kan tadi kan kita mengetahui apa patofisiologinya penyebabnya itu kan adalah peradangan. Jadi dan juga viral, tadi kan viral. Ada sebagian besar kasus seperti itu. Jadi pengobatannya sebenarnya yang satu yang bisa kita berikan adalah itu pemberian steroid. Jadi obat antiinflamasi, anti radang untuk mengecilkan pembengkakan jaringan atau peradangan tadi yang terjadi gitu. Dan obat antiinflamasi ini kemudian antiviral ini memang hanya bisa diberikan sewaktu hari-hari pertama gitu, 1 minggu pertama dan sebaiknya adalah pada 3 hari pertama. Maka itu adalah pentingnya pasien tadi langsung datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya bukan hanya untuk dilakukan pemeriksaan fisik saja, tapi juga untuk mendapatkan pengobatan lebih cepat seperti itu. Karena lebih cepat mendapatkan pengobatan pasti penyembuhannya lebih cepat dan lebih baik seperti itu. Nah dok, apakah memang untuk pengobatan daripada Bell's palsy ini dapat dibiarkan gitu dok? Memang dibiarkan untuk sembuh secara sendiri gitu dok, atau seperti apa? Iya, jadi tadi kan pengobatannya itu sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada juga pada kasus-kasus itu yang dikatakan bisa sembuh sendiri kalau Bell's palsy itu masih ringan. Ya, jadi kan tadi kan kalau kesembuhan Bell's palsy itu dikatakan adalah jaraknya itu sekitar dari 2 minggu sampai dengan 6 bulan gitu kan. Dan penyembuhannya itu juga bisa juga 100% atau masih ada gejala sisa gitu. Tapi kan yang kita harapkan di sini adalah penyembuhan secepat mungkin tanpa gejala sisa. Nah, supaya guna untuk mencapai itu, makanya pasien tetap disarankan untuk sesegera mungkin berobat ke dokter. Walaupun nanti pada beberapa kasus tuh bisa saja pasien tuh ada beberapa, bukan pasien, orang di luar sana yang tidak berobat itu sembuh sendiri, itu bisa. Tapi kan itu tergantungnya apa? Misalkan daya tahan tubuhnya, tingkat virulensi dari virusnya, penyebabnya tadi, ya kan? Jadi kalau misalkan mungkin dia usianya masih muda gitu ya, masih tingkat imunitasnya masih bagus, bisa saja dia penyembuhannya jadi lebih cepat, bisa sembuh sendiri misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk kondisi-kondisi lain bisa saja memang memerlukan terapi lebih lanjut, butuh obat-obatan, bahkan butuh dengan fisioterapi dan sebagainya. Jadi memang ini ya dok ya, yang mempengaruhi memang juga banyak faktor gitu ya dok, ketika memang bisa disembuhkan secara sendiri dan juga yang memang butuh pengobatan secara medis gitu, karena memang ada beberapa faktor harus memang diperhatikan. Oke nih, kita udah bahas, sudah sampai di bagaimana pengobatannya nih dok ya, tapi kita jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetap bersama kami setelah yang satu ini.
Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam acara Cinta Sehat. Oke pemirsa, kita juga masih membahas topik kita yang sangat menarik pada hari ini, yaitu Bell's palsy ketika wajah mengalami kelumpuhan. Oke dok, tadi kita udah berbincang-bincang banyak juga nih mengenai sebenarnya apa sih ini Bell's palsy gitu, apa perbedaannya dengan gejala stroke. Kita juga sudah sempat tadi berbicara mengenai kita sudah sedikit berbicara tentang pengobatan yang dapat dilakukan untuk penyembuhan daripada Bell's palsy. Nah mungkin dokter bisa jelasin lagi nih sebenarnya sebagaimana penting sih peran pengobatan nih dalam pemulihan pengobatan dini nih pada pemulihan pasien Bell's palsy. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita melakukan pengobatan secara dini, datang ke dokter secara dini, mendapatkan obat secara dini, jadi yang diharapkan itu adalah penyembuhannya itu semakin cepat, seperti itu ya. Dan juga untuk pulihnya itu lebih maksimal. Dan tadi kan memang ada beberapa obat, ya tadi seperti obat steroid, kemudian obat antiviral itu memang hanya bisa diberikan pada minggu pertama gitu ya. Setelah itu efektivitasnya dikatakan itu memang lebih rendah ya, lebih tinggi daripada efek sampingnya. Karena kan kalau misalkan steroid itu sendiri kan dia juga bisa menyebabkan misalkan nyeri ulu hati, lambung seperti itu. Jadi juga dalam pemberiannya juga harus berdasarkan anjuran dokter, seperti apa sih dosisnya, berapa lama, dari sejak kapan, kemudian juga perlu dibantu dengan obat-obatan anti nyeri lambung, seperti itu. Dan juga gini ya, jadi pengobatan pada setiap pasien itu bisa berbeda. Jadi katakanlah pada orang sakit gula tadi, jadi pada orang dengan penyakit gula itu mungkin tidak mendapatkan obat golongan steroid, bukan mungkin, memang tidak. Karena kan tadi kan gula darahnya kan tinggi, ya, iya, jadi akan semakin meningkatkan. Makanya itu pentingnya nanti pasiennya itu ditanyakan di anamnesis lebih lanjut, Bapak Ibu ini punya penyakit apa sebelumnya, sudah pernah dicekin lab atau belum, kadar gula darahnya berapa, itu semua juga perlu diobatin gitu. Jadi memang sebaiknya sedini mungkin untuk dilakukan penanganan pada pasien. Oke, dan juga jangan jangan self diagnosis gitu ya, jangan menduga-duga. Jangan self diagnosis tapi ngobatin sendiri misalnya, itu juga ya kurang baik lah ya. Ya, karena seperti yang dokter sampaikan tadi juga ya, memang ada beberapa case tuh bisa memang pemulihan sendiri, tapi dengan beberapa memang faktor pendukungnya juga begitu. Dan memang ada resiko juga untuk terdapat gejala tambahan gitu ya dok ya, setelah mungkin pemulihan daripada Bell's palsy gitu. Jadi yang memang dianjurkan penyembuhan secara menyeluruh ya dok, secara 100% tanpa ada gejala lanjutan lainnya. Iya. Oke, nah dok, dan mungkin ketika pasien mengidap Bell's palsy ini, apakah memang ada latihan-latihan yang dianjurkan nggak dok untuk dilatihan di rumah? Iya, sebenarnya memang ada, karena kan kemudian pasien itu memang kalau di polisaraf akan dikonsulkan juga ke polirehabilitasi medik. Walaupun sebenarnya untuk latihannya itu sendiri, terapinya sendiri mungkin sebaiknya tidak dilakukan sewaktu masih akut sekali, misalnya masih bengkak sekali sarafnya tersebut. Jadi biasanya 7 hari pertama itu mungkin dibatasi dulu untuk latihan ya. Setelah itu nanti dia bisa mulai latihan. Latihan-latihan yang bisa dilakukan itu banyak ya. Ada yang bisa dilakukan di polirehab medik dengan menggunakan alat-alat pasti di situ ya, dan juga terapi yang dilakukan di rumah. Kalau terapi simpel yang bisa dilakukan di rumah itu mungkin dengan cara
masas dengan arah tertentu ya, yang sesuai dengan arah jalur dari nervus facialis. Kemudian mungkin juga olahraga tertentu ya untuk otot-otot facialisnya seperti itu, dan juga misalkan dihangatkan dengan menggunakan misalnya handuk hangat seperti itu pasti ada. Tapi nanti pokoknya ada step-stepnya. Oke, ada step-step yang harus dilewati, dan yang paling baiknya ini ya dok ya, harus dengan pengawasan dokter gitu ya dok, agar tahap-tahap yang dilakukan tuh walaupun dilakukan di rumah adalah tahap-tahap yang benar gitu ya dok. Dan juga pasien juga perlu untuk cukup untuk istirahat tadi ya. Jadi kan ini kan dipengaruhi oleh daya tahan tubuh. Jadi pasien juga harus cukup istirahat, mungkin membatasi sementara aktivitas fisik yang berlebihan, stres, begadang itu juga harus dibatasi dulu sementara ini. Terus juga ada modifikasi juga beberapa hal, misalnya kan itu kan mata itu kan sulit tertutup ya. Jadi bayangkan kalau misalkan sewaktu tidur matanya terbuka, itu kan pasti kan dia susah tidur, juga perih. Nah, jadi biasanya dokter akan menyarankan pasien untuk menggunakan plester mata untuk menutup membantu menutup mata gitu ya dok, yang lumpuh tersebut gitu. Terus kemudian mungkin untuk minum ya, karena sulit juga untuk minum pada sisi yang lumpuh, itu disarankan untuk memakai sedotan. Terus makan minum juga biasanya disarankan untuk yang lunak terlebih dahulu, yang mudah gitu ya, yang mudah, supaya juga jadi gizinya nggak kurang, masukan ke badannya juga jadi nggak kurang. Jadi memang ketika pasien mengidap Bell's palsy ini memang beberapa hal-hal dalam kehidupan yang harus berubah ya dok ya, mulai dari mungkin membantu untuk menutup mata ketika tidur, makan minum juga diatur begitu menggunakan cara yang berbeda. Nah dok, dan apakah untuk pola hidup dari pasien yang terkena Bell's palsy ini dianjurkan yang seperti apa dok? Ya, jadi kalau misalkan sudah terkena Bell's palsy, tadi kan pasti dia sebisa mungkin meningkatkan daya tahan tubuhnya ya. Pasti pola makan tuh harus tetap teratur, meskipun sulit kan, dia mulai sulit untuk mengunyah, tapi pola makan tuh tetap harus bagus, istirahat yang cukup, kurangin stres, kemudian minum obat secara teratur, udah pasti. Nah, kemudian kalau misalkan pada orang yang memang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, dengan kemungkinan dianya itu mungkin sembuhnya lebih lama ya, juga harus diperhatikan penyebab daya tahan tubuh rendahnya itu apa. Misalkan kalau misalkan karena kadar gula darahnya tinggi, berarti harus dikontrol gula darahnya. Atau misalkan karena penyakit-penyakit yang lain lah, misalnya misalkan karena HIV/AIDS atau apa dengan daya tahan tubuh yang rendah, harus dikontrol juga penyakit yang menurunkan imunitasnya tersebut. Lagi ya, dok, ya. Terus kemudian pasien-pasien itu kan juga bisa saja dia memiliki berulang. Jadi Bell's palsy itu kan juga bisa saja berulang kan, kalau pada pasien-pasien misalkan dengan daya tahan tubuhnya itu rentan, ya mungkin untuk kedepannya juga untuk pasien Bell's palsy itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena untuk resiko terkena Bell's palsy masih ada berarti? Masih ada, walaupun ya memang tidak setinggi penyakit-penyakit yang lain kayak influenza ya, tapi bisa saja ada. Jadi harus ditingkatkan lagi memang untuk tubuhnya gitu ya, terkontrol penyakitnya seperti itu. Oke, jadi memang ketika pasien nih yang sudah sembuh daripada Bell's palsy ini dianjurkan untuk lebih meningkatkan lagi ya dok ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh agar mungkin tidak terkena virus daripada Bell's palsy kembali. Oke, nah dok, dan untuk penyembuhan Bell's palsy ini apakah bisa hanya sembuh dengan obat-obatan, tapi atau harus diiringi dengan terapi gitu dok? Iya, tadi memang harus dengan mendapatkan terapi juga. Biasanya nanti kalau misalkan sudah lewat dari masa bengkak-bengkak isi saraf itu bisa kita mulai terapi. Terapi juga nanti akan dilakukan secara bertahap. Yang jelas nanti ada dari bagian rehabilitasi medik itu sendiri ya yang akan melakukan. Nah, gitu. Biasanya nanti kalau misalkan sampai dengan perbaikan gitu. Karena kan nanti biasanya kalau pasien itu melakukan terapi, penyembuhannya kan bisa lebih cepat. Seperti itu. Oke, jadi memang untuk mengonsumsi obat-obatan hanya untuk penurunan bengkak daripada sarafnya ya dok ya, dan terapi untuk mengembalikan gitu, untuk mengembalikan mungkin posisi wajah yang lumpuh diakibatkan menstimulasi ya. Jadi untuk menstimulasi saraf-saraf itu supaya cepat
pulih. Kembali gitu. Cuman tadi yang perlu diperhatikan adalah mungkin untuk waktunya. Karena kadang-kadang juga kalau misalkan terlalu cepat, itu juga dikhawatirkan akan terjadi eksitabilitas yang berlebihan juga. Kadang-kadang kebelakangan dia bisa terjadi tik fasialis. Jadi mungkin untuk latihan itu memang harus dilakukan, tapi setelah melewati fase bengkaknya itu mereda ya, kalau bisa setelah melampaui 1 minggu pertama. Oke, maka dari itu ya tidak dianjurkan ya dok ya untuk melakukan pengobatan secara mandiri begitu ya di rumah ya dok, harus gitu. dengan pengawasan profesional, harus dengan pengawasan dokter, karena memang akan dijadwalkan ya dok ya pada rentan waktu sekian ini mengonsumsi sekian, untuk terapi juga yang dianjurkan seperti apa untuk pemulihan yang benar-benar 100%. Oke. Nih dok, dan sebenarnya butuh berapa lama sih waktu yang diperlukan nih untuk penyembuhan daripada Bell's palsy itu sendiri? Iya, tadi untuk penyembuhannya ada range-nya. Kalau yang mungkin ada yang paling cepat tuh bisa 2 minggu, ya ada juga sampai 6 bulan. Tergantung dari pasiennya itu sendiri, misalkan bisa juga karena pasien itu berobat atau tidak, misalnya ya, mendapatkan terapi atau tidak. Tapi sebenarnya memang untuk penyembuhannya itu kan cukup tinggi ya. Dia dikatakan tuh sampai 80%. Dengan pengobatan yang adekuat bisa sampai 95%. Tapi sebenarnya masih ada sisa sedikit yang mungkin itu ada sequel. Istilahnya itu masih belum 100% sempurna lah. Itu memang ada pada beberapa kasus tertentu ya. Nah, biasanya itu kalau misalkan dalam kondisi seperti itu mungkin kita juga harus mengevaluasi kembali sebenarnya apakah ada misalkan penyakit lain atau seperti apa, atau misalnya ternyata sisanya itu berupa suatu, kan ada misalkan kontraksi otot gitu ya, hemifacial spasm seperti itu pasca Bell's palsy, itu juga masih bisa mendapatkan pengobatan yang lain juga sebenarnya. Jadi tidak terus harapan, masih bisa dengan pengobatan yang lain, baik pengobatan minum maupun pengobatan suntikan di otot seperti botox seperti itu. Oke, jadi memang untuk rentan waktunya memang tidak spesifik ya dok ya, tidak spesifik sama begitu dengan kasus dari masing-masing pasien itu berbeda-beda. Walaupun lebih banyak yang bagus ya, bisa tadi kan 80% sampai 95% jika mendapatkan pengobatan yang tepat ya dok ya. Gitu. Oke, nah dok, apakah semua pasien yang terkena Bell's palsy ini bisa sembuh atau tidak dok? Iya tadi itu. Jadi insya Allah kalau misalkan mendapat pengobatan yang baik, insya Allah sih bisa sembuh tadi ya sampai 95%. Tapi tadi kalau misalkan memang kiranya ternyata mungkin kan ada juga pasien-pasien misalnya udah terlanjur gitu, selama ini belum berobat gitu, terus misalnya baru mendapatkan info sana kemari, oh tapi ini saya terkena Bell's palsy udah 1 tahun yang lalu, gimana bisa diobatin? Kan mungkin ada ya pasien-pasien yang bertanya seperti itu. Mungkin sudah terkena dari lama tapi membiarkan begitu ya dok? Ya mungkin kalau misalkan yang sudah terlanjur lama, ya mungkin pemulihannya memang lebih sulit, tapi tidak ada salahnya untuk tetap berkonsultasi pada dokter. Pasti ada juga yang masih bisa kita bantu seperti itu. Tapi tetap masih bisa untuk dilakukan pengobatan ya dok ya, sebisa mungkin diusahakan mungkin, gitu untuk pengobatan daripada pasien yang terkena Bell's palsy walaupun sudah mengalami Bell's palsy ini dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Oke dok, dan untuk fisioterapi nih atau terapi wicara nih berperan sebagai apa sih dok dalam tahap pemulihan pasien yang terkena Bell's palsy? Iya, jadi dia tadi menstimulasi dari penyembuhan tadi saraf-saraf fasialisnya, dan juga tujuannya untuk menguatkan otot-otot seperti itu. Karena ketika mengalami lumpuh ya dok ya disebabkan oleh Bell's palsy ini, otot menjadi lemah ya dok. Iya. Jadi dibutuhkan stimulasi kembali gitu. Betul. Oke. Nah dok, dan untuk ini dok, apa sih yang bisa dilakukan nih dok untuk mencegah Bell's palsy? Ya, untuk mencegahnya pertama meningkatkan daya tahan tubuh, kedua menjaga kebersihan. Ya pasti ya. Jadi kalau misalnya juga kalau misalnya tadi misalnya kita punya AC atau apa di rumah, mungkin itu juga kalau misalkan perlu dijaga kebersihannya. Nah, kan bisa juga di situ kan lakukan pembersihan rutin ya. Jadi kan bisa juga di situ jadi sumber dari kuman, virus dan sebagainya ya. Terus kemudian kalau misalnya ada orang-orang mungkin sekitar kita yang mengalami infeksi ya, sebisa mungkin untuk
kita mungkin memakai masker. Jika memang daya tahan tubuh kita lagi turun ya pada saat itu ya. Kemudian kalau misalnya dengan orang dengan penyakit-penyakit tertentu ya tadi misalkan gula atau penyakit yang autoimun seperti itu yang daya tahan tubuhnya rendah, mungkin berobat secara teratur, minum obat secara teratur seperti itu. Terus kemudian sisanya yang pasti cukup istirahat, kurangi stres, cukup tidur pada malam hari, makan makanan sehat dan bergizi seperti itu. Oke, jadi memang ini ya Dok yang dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga sekaligus ini ya Dok ya menjaga kebersihan lingkungan yang sekiranya dapat membuat kita terkena ini ya Dok ya. Kemungkinan ya, karena kan virus kan kita nggak tahu datangnya dari mana. Ya Dok, jadi sebisa mungkin ya untuk menjaga gitu ya, menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih seperti itu. Nah Dok, ini sebenarnya apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam pemulihan Bell's palsy ini? Biasanya mungkin apa yang menjadi kendala pada pasien dalam tahap pemulihan Dok? Kalau pada kendala sih sebenarnya sih kalau Bell's palsy itu kan memang tadi kebanyakan kan pulihnya cepat ya, sebenarnya sih tidak terlalu banyak kendala. Yang penting itu pasien itu positive thinking gitu. Positive thinking kadang-kadang soalnya kalau udah lewat 2 minggu, 1 bulan belum kembali normal, pasien suka mulai cemas misalkan gitu. Dok kok ini ada teman saya atau kenalan yang udah sembuh misalnya 2 minggu gitu ya. Tadi karena kan masing-masing orang itu kan memiliki kadang-kadang daya tahan tubuhnya yang berbeda ya. Jadi kemudian penyebabnya juga yang mungkin berbeda. Yang penting tetap positive thinking aja karena kan kadang-kadang itu cemas itu kan bisa mempengaruhi imunitas juga. Kalau misalkan kita lebih positif, kemudian yang penting minum obat teratur, kemudian latihan, istirahat yang cukup. Insya Allah sih bisa cepat. Oke, jadi memang ini ada mengontrol mental juga ya, pemikiran yang positif juga ya Dok ya dalam tahap pengobatan karena memang butuh proses ya Dok ya dengan proses yang berbeda-beda dari setiap pasien tuh. Jadi masing-masing harus tetap ini ya Dok ya, tetap berikhtiar gitu ya Dok ya dalam masa penyembuhan begitu. Oke. Nah Dok, dan gimana sebenarnya lingkungannya dapat mendukung kesembuhan atau pemulihan daripada pasien yang terkena Bell's palsy? Ya, kalau lingkungan sih sebenarnya yang penting lingkungannya bersih, sehat, udah. Kalau misalkan lingkungan sekitar rumah gitu ya, misalkan ya tempat kerja ya. Kalau misalkan lingkungan sosial, mungkin kalau misalnya paling kendalanya gini, kalau misalkan untuk lingkungan sosial itu kan kadang-kadang kan kita kan jadi misalkan minder gitu ya. Misalkan karena Bell's palsy itu mungkin minder untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu misalnya. Ya pokoknya dimodifikasi saja. Misalnya pasiennya itu memang masih harus bekerja. Sebenarnya tidak ada batasan untuk bekerja ya dalam hal ini. Kalau misalkan bekerja sih tetap boleh. Yang penting dia tidak boleh terlalu capek, harus istirahat yang cukup. Itu kan tadi ya. Tapi kalau misalkan perlu ya dia kan bisa pakai menggunakan masker. Misalkan kalau misalkan dia malu atau risih begitu atau menggunakan kacamata hitam misalnya untuk kondisi-kondisi tertentu ya, walaupun tidak setiap saat gitu. Mungkin secara umum sih seperti itu. Yang jelas sih sebenarnya tidak membatasi aktivitas. Dapat beraktivitas secara normal ya Dok ya. Asalkan tidak membuat jadi capek. Kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan yang berat ya kalau bisa ya dibatasi. Oke. Nah Dok, dan apakah Bell's palsy ini bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen atau tidak Dok? Kerusakan saraf permanen ya tadi mungkin bisa aja. Kalau misalkan pasien itu ternyata tidak berobat secara betul ya, adekuat, mungkin ada beberapa kasus ya walaupun memang lebih jarang itu bisa masih ada jadi kelumpuhan atau jadi hemifacial spasm, biasanya seperti ketarik-tarik gitu wajahnya ya. Rata-rata sih seperti itu yang banyak ya, itu bisa saja. Ya tapi kasusnya tidak terlampau banyak. Kalaupun misalnya ada yang seperti itu udah lewat dari misalkan 6 bulan, kadang-kadang dokter juga perlu memikirkan hal lain. Apalagi kalau misalkan ada gejala tambahan-tambahan yang lain. Misalnya mungkin kalau misalnya sudah terlalu lama, tadinya pasien itu belum mendapatkan pemeriksaan CT scan, bisa ditambah dengan pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan yang lainnya. Maka dapat ini ya Dok ya, mencegah gitu ya untuk terjadinya komplikasi gitu. Atau misalkan kalau ada hemifacial spasm, itu juga sebenarnya masih bisa ada pengobatan yang lain juga.
Jadi tetap jangan putus harapan. Oke. Nah dok, apakah mungkin organ-organ ini dok yang terkena kelumpuhan akibat Bell's palsy, apakah masih bisa berfungsi secara normal kembali atau seperti apa dok? Mungkin kan biasanya yang sering terkena pada bagian mata ya dok ya, apa mungkin mengurangi fungsi mata atau seperti apa dok? Waktu lagi sakitnya ya berarti ya? Sebenarnya enggak, karena kan cuman ini kelopak matanya aja kan dia yang tidak bisa menutup secara sempurna, alisnya yang tidak bisa naik secara sempurna, tapi kalau fungsi penglihatannya sih baik-baik saja. Jadi sebenarnya tidak ada terganggu dari penglihatannya. Hanya saja jika memang dia dibiarkan terbuka terus, karena ini kan memang susah menutup ya, jadi kadang-kadang dia ada terbuka terus setengah gitu, waktu tidur juga setengah. Nah, itu kan bisa menyebabkan kering. Kalau kering jadi iritasi, kalau iritasi bisa saja jadi keratitis atau ulkus kornea. Nah itu nanti yang malah beresiko. Jadi tidak bisa melihatnya bukan karena Bell's palsy-nya, tapi karena komplikasi yang tadi. Karena menyebabkan, karena mata kan nggak bisa ditutup ya dok ya. Jadi bisa jadi iritasi, keratitis, ulkus, nanti lama-lama ya bisa jadi rusak matanya ya. Nah makanya itu pentingnya kita untuk mencegah. Mencegahnya itu adalah dengan cara matanya ditutup dulu sementara, terutama sewaktu tidur. Jadi itu ya salah satu cara untuk membantu agar tidak terjadinya komplikasi lebih lanjut ya dok ya. Dan juga pakai obat tetes mata, biasanya gitu kita merekomendasikan untuk pakai tetes mata buatan. Oke, karena memang matanya kering ya dok ya, karena terbuka kering secara terus menerus seperti itu. Oke, nah dok, apakah untuk komplikasi lain yang mungkin terjadi akibat Bell's palsy ini ada apa aja sih dok sebenarnya? Kalau komplikasi yang lain tadi sih paling kayak gitu. Jadi kelumpuhan yang mungkin bisa bersifat permanen, kemudian bisa saja terjadi kontraksi wajah yang tidak disadari, involuntary, atau kita menyebutnya istilah medisnya hemifacial spasm, atau mungkin kedutan, tic facialis, tadi itu bisa. Dan juga tadi bisa kalau pas mata tadi bisa terjadi iritasi sampai keratitis atau ulkus kornea, itu bisa. Paling ya sekitar-sekitaran itu aja. Kalau misalkan pasti kan kalau misalkan pasien itu ada tetap sequelnya, dia kelemahan terus ya kan pasti repotnya kan dia apa makannya kan jadi kan terganggu kan gitu, jadi kan sulit biasanya untuk makan gitu. Jadi pasti nanti juga bisa mempengaruhi dari hidupnya untuk kebutuhan sehari-harinya, kehidupannya gitu. Pada beberapa pasien walaupun itu sebenarnya lebih jarang ya, tetap pokoknya kalau misalkan ada Bell's palsy sebisa mungkin diobati supaya tidak sampai kejadian seperti itu. Oke, jadi memang ketika ini ya dok ya, langsung melakukan pengobatan yang tepat dan cepat ya tentunya ya dok ya, bisa mengurangi resiko-resiko untuk terjadi komplikasi atau hal-hal lainnya. Oke, kalau untuk ini nih dok, faktor makanan ataupun vitamin yang dapat mendukung dalam pemulihan Bell's palsy ada nggak dok? Vitamin iya bisa, biasanya memang kita juga suka untuk meresepkan vitamin-vitamin neurotropik ya, yang diharapkan bisa membantu mempercepat penyembuhan sel-sel saraf seperti itu. Kalau makanan sebenarnya yang penting makanan sehat aja, makanan pas sehat 5 sempurna, makanan-makanan yang sehat gitu. Untuk sementara juga pasiennya harus makan makanan yang lunak misalnya supaya nggak gampang capek gitu. Tapi ya bertahap, nanti tetap harus makanan seperti biasa dong kan, supaya untuk melatih juga. Untuk menstimulasi otot-otot tapi kan itu ya, bertahap, mungkin nanti lama-lama ini gitu ya. Terus kalau misalkan pada penderita penyakit yang lain, misalkan penderita kencing manis ya mungkin makanannya ya harus ada yang pantangan, misalkan jadi tidak boleh terlalu banyak makan yang manis-manis gitu. Oke, jadi memang kalau untuk pola makan sendiri ya mungkin lebih dianjurkan untuk makan makanan sehat ya begitu dok ya dok ya, dan untuk vitamin juga dianjurkan ya dok ya sebagai faktor pendukung dalam pemulihan dari Bell's palsy itu sendiri. Tetapi yang itu ya dok ya, yang dianjurkan lagi-lagi yang dianjurkan oleh dokter ya dok ya. Oke, nah dok, dan sebenarnya untuk Bell's palsy ini kan apakah dia bisa muncul pada ibu yang sedang hamil atau seperti apa dok? Ya bisa juga, karena kan ibu yang hamil juga kan memiliki imunitas yang lebih rendah.
termasuk salah satu faktor yang rentan, jadi bisa. Apakah itu dapat mempengaruhi janin atau seperti apa, Dok? Oh enggak sih, nggak mempengaruhi, tapi mungkin nanti pengobatannya aja yang mungkin bisa berbeda ya. Oke. Dan mungkin ini, Dok, kenapa sih sebenarnya penting nih untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap Bell's palsy ini? Iya, jadi pentingnya kita untuk kesadaran terhadap Bell's palsy ini adalah tadi pertama supaya kita nggak panik ya, supaya kita nggak terlalu panik menduga-duga ini penyakitnya apa gitu kan. Terus juga supaya tidak salah penanganan gitu. Jadi walaupun kita misalkan udah benar tahu ini Bell's palsy bukan stroke, tapi kan bukan berarti kan itu kan terus tidak mendapatkan penanganan yang tepat juga, karena penanganan yang tepat juga akan mempengaruhi tingkat kesembuhan yang lebih baik. Oke, dan mungkin ini nih, Dok, apa sih mungkin mitos-mitos yang beredar di masyarakat nih, biasanya beredar di masyarakat dan perlu untuk diluruskan, mungkin ada apa aja nih, Dok, mitos-mitos terkait dengan Bell's palsy ini? Oh, mitos-mitosnya, kalau misalkan yang paling sering sih sebenarnya sih mitosnya itu lebih ke angin ya. Tapi sebenarnya itu tidak 100% mitos sebenarnya. Cuman tidak selalu seperti itu. Tidak selalu misalkan angin itu bisa menyebabkan Bell's palsy, karena lagi-lagi itu tergantung dari kasus per kasus ya. Kalau misalkan daya tahan tubuhnya rendah, ya bisa saja. Paparan yang terlalu lama sampai berjam-jam ya bisa saja seperti itu. Kalau mitos yang lain menular misalnya ya, ini tidak menular ya, Bell's palsy itu tidak menular. Jadi walaupun penyebabnya tadi virus tapi tidak menular karena tergantung daya tahan tubuh kita. Dan sepertinya sih memang karena bukan berarti misalkan saya Bell's palsy terus jadi yang sebelah saya kena Bell's palsy juga karena saya bersin-bersin gitu, enggak. Jadi memang virusnya itu bisa dari mana aja. Tapi tidak menular. Memang ini tuh penyakitnya tuh tidak menular seperti itu. Jadi memang tidak juga pasiennya itu harus misalnya berdiam diri di rumah atau apa, enggak, biasa aja. Oke, tapi tidak terasa nih, Dok, ternyata kita udah sampai di penghujung acara kita nih, tidak terasa. Oke, mungkin kita bisa langsung dengerin aja nih closing statement daripada dokter mengenai tentang Bell's palsy ini, dipersilahkan. Iya. Jadi untuk teman-teman sahabat TVRI, Bell's palsy itu merupakan suatu penyakit kelumpuhan dari salah satu sisi wajah. Ya, dia itu disebabkan oleh adanya peradangan pada nervus 7 atau nervus facialis. Dan Bell's palsy ini sebenarnya bukan penyakit yang berbahaya, tapi butuh penanganan juga yang tepat dan akurat supaya bisa mendapatkan kesembuhan yang optimal. Oke, terima kasih banyak nih, dokter, udah mampir ke Cinta Sehat dan tentunya sudah berbagikan ilmu yang bermanfaat ya, Dok, ya, untuk kita sekalian di sini. Baik pemirsa, saya Amanda Tessa mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.